Kita bergeser ke informasi lainnya, pemirsa. Kita akan mendengarkan pernyataan dari Roy Suryo mengenai hasil sidang mediasi ijazah Jokowi berikut ini. Surat keterangan di Mendikdasmen itu mungkin digugat juga ke KI. Oh, harus. Sudah ya? Ya, sudah kan, dan itu jelas betul ya. Karena di sini saya bilang kemarin ada kesepakatan jahat ya dari KPU untuk kemudian di dalam peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 itu sudah menyiapkan aturan di pasal 18 ayat 3 di mana kalau seseorang khusus untuk presiden dan wakil presiden, jadi itu khusus untuk presiden dan wakil presiden ya, ternyata tidak memiliki ijazah yang setara dengan SMA tapi memiliki bukti kelulusan luar negeri, maka dia dianggap sudah sesuai dengan syarat. Ini jahat sekali dan ini pemufakatan jahat. Kenapa? Kita tahu MDIS ya itu sebenarnya kalau di Singapura tuh sekolah yang rankingnya 46 ke 55, atau kalau dunia tuh rankingnya 17.000 ya. Anak SMP saja tambah setahun asal bayar aja bisa masuk MDIS kok ya. Kalau ada MDIS keberatan, ayo kita tantang bersama ya, karena MDIS tuh sudah sekolah yang rankingnya sangat-sangat buruk ya gitu ya. Makanya pantas saja kalau yang masuk ke sana ya orang-orang yang punya duit saja ya. Saya sama sekali nggak bangga kalau ada anak presiden masuk sana. Itu anaknya Mugabe juga masuk sana. Kita kan tahu siapa itu Mugabe ya. Presiden yang kemudian terkenal dengan otoriternya, kejahatannya ya. Samalah kelakuannya ya dengan yang ini. Jadi sekali lagi benar itu akan sudah on proses, sudah digugat, dan insya Allah mohon doanya bersama semua akan terbongkar, dan ini adalah wapres yang akan bisa dimaksulkan. Dan ini jelas sudah tanda tanya sudah jelas, dan Kementerian Pendidikan Dasar Menengah harus terbuka ya, tidak boleh menutup-tutupi lagi kecurangan atau kebohongan lagi. Oke ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Ya. Ya. Cukup. Oke, terima kasih ya. Kalau sempat besok jam 11 ya. Ya. Di KPU. Untuk Pemirsa, polisi membongkar kembali makam bocah 6 tahun yang tewas dianiaya ibu tirinya di Bojonggede. Ekshumasi dilakukan untuk mencari fakta-fakta tambahan terbaru penyebab kematian korban. Ekshumasi tim Inafis dan Dokes Polres Metro Depok dilakukan di makam korban di TPU Karanganyar, Bojonggede, Bogor. Langkah ini dilakukan untuk mencari fakta dan kesesuaian kejadian setelah dilakukan prarekonstruksi Selasa kemarin. Selama ekshumasi berlangsung, pelaku yang merupakan ibu tiri korban masih terus diperiksa di unit PPA Polres Metro Depok. Ya, tentunya barang bukti yang akan kita kumpulkan tentu salah satunya adalah hasil dari ekshumasi, dari otopsi, dan tentunya juga harus kami sertakan sebagai barang bukti utama begitu ya. Jadi di awal itu sebenarnya belum sempat diotopsi ya? Iya, memang pada saat kejadian kemudian setelah dimandikan diputuskan oleh keluarga langsung dikebumikan. Namun proses ekshumasi atau otopsi tersebut memang harus kita lakukan sebagai bukti untuk memperkuat dan mencari dan memberikan keterangan secara jelas proses ataupun akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh ibu tirinya. Bekasi, Jawa Barat tertangkap tangan saat sedang mencuri telepon genggam dan uang Rp100.000 milik korbannya di sebuah toko kelontong. Teriakan korban membuat pelaku yang ingin melarikan diri ditangkap dan dihakimi massa. Dalam rekaman CCTV yang terpasang di salah satu kedai makanan di Jalan Pilar, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, seorang wanita penjaga toko mengejar pelaku pencurian. Korban berteriak dan berusaha menghadang dan mendorong motor pelaku ketika hendak melarikan diri. Warga yang melihat kejadian langsung menangkap pelaku dan menghakiminya. Menurut korban, saat itu ia tengah mencuci peralatan dagang di bagian belakang toko dan memergoki pelaku membawa ponsel miliknya dan uang tunai Rp100.000 di dalam tas. Iya,
spontanitas, soalnya kan aku kesendirian ya di toko. Terus aku, HP aku, padahal HP baru beli kemarin bulan Mei gitu. Saat ini pelaku sudah diamankan petugas kepolisian Polsek Cikarang Selatan. Dari berita acara yang kita masih sendiri ya. Jadi pelaku single factor. Jadi belum kita temukan teman-teman ataupun dari kait-kaitkan dengan yang lain. Dia single factor. Mungkin ada beberapa yang seperti itu, tapi yang ini sampai saat ini belum kita temukan dia ada teman atau kawan atau kawanan dalam melakukan aksinya. Atas perbuatannya kini pelaku terancam hukuman penjara paling lama 7 tahun. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, viral siswi di SMP di Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan menjadi korban perundungan oleh adik kelasnya sendiri. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka-luka dan trauma. Siswi SMP menjadi korban perundungan oleh adik kelasnya sendiri di Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan. Korban mendapati kekerasan oleh salah satu siswi yang tak lain adik kelasnya sendiri. Mirisnya, aksi perundungan ini hanya menjadi tontonan siswi lainnya tanpa ada yang melerai. Namun setelah viral, orang tua korban tak kuasa melihat anaknya menjadi korban perundungan dan melaporkan peristiwa tersebut ke polisi. Perundungan dipicu korban salah mengirimkan stiker WhatsApp ke pelaku, lalu dihapus korban. Karena dihapus, pelaku marah. Akibat kejadian tersebut, korban enggan masuk sekolah dan lebih banyak mengurung diri. Ini sudah kita laporkan ke Polres Muratara, sudah Jumat kemarin, kita keluarga besar. Dan harapan kita segera pihak Polres Muratara untuk segera mengusut tuntas permasalahan ini hingga selesai. Sebelum viral, pihak sekolah sudah memanggil kedua orang tua, lalu dilakukan mediasi dan kedua belah pihak sepakat untuk berdamai. Dari Muratara, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Pemirsa, viral sebuah rumah kosong dibongkar oleh orang tak dikenal di Desa Mijen, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Polisi bergerak cepat dengan mencari pemilik rumah. Pintu-pintu semua dibobol, pintunya habis, sudah dibongkari semua sama maling-malingnya. Video sebuah rumah di tepi jalan raya Kudus Jepara dibongkar oleh orang tidak dikenal di Kabupaten Kudus viral di media sosial. Rumah dibongkar habis, mulai kusen, pintu, daun jendela, kayu reng, usuk, dan genteng raib dari tempatnya semula, hanya menyisakan kayu kuda-kuda di atap rumah. Pasca pembongkaran oleh orang tidak dikenal, saat ini kondisi rumah berantakan. Sementara itu, Kapolsek Kaliwungu Kudus, Ajun Komisaris Polisi Denny Dwi Noviandi, saat dikonfirmasi mengatakan setelah viral, polisi langsung mencari pemilik rumah dan meminta keterangan. Kami klarifikasikan menu hari ini dia hadir ke Polsek. Nggak tahunya beliau sudah telepon sama anggota kami untuk reskrim, intinya sudah di permasalahan itu sudah tidak ada apa-apa, sudah clear. Intinya seperti itu, saling menerimakan, tidak ada apa antara rugi ataupun yang diuntungkan, ya ini sudah selesai. Berarti itu apa Pak? Memang dicuri atau memang masalah jual beli rumah? Enggak, itu masalah ambil kusen aja kok. Enggak masalah jual beli, tidak menyampaikan untuk jual beli rumah ataupun tanah, enggak. Selain menemukan pemilik rumah, polisi juga menemukan pembongkarnya. Keduanya dipertemukan polisi dan saling berdamai. Tidak diketahui latar belakang peristiwa yang menggegerkan dunia maya tersebut dan kasus dianggap selesai. Polisi hanya menyebutkan pemilik rumah atas nama Yanto, warga Desa Mijen. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nur Hoirudin, iNews melaporkan.